pertama kita akan membahas biologi, tepatnya dengan judul materi gerak pada makhluk hidup. Nah, di kelas 7 kita sudah membahas bahwasanya makhluk hidup itu ada 3. Ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Nah, untuk di kelas 8 ini yang mau kita bahas hanyalah gerak pada tumbuhan saja. Namun sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu gerak. Gerak itu merupakan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya yang mau kita bahas adalah gerak pada tumbuhan. Tadi kan makhluk hidup ada 3, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Namun kali ini kita akan membahas gerak pada tumbuhan. Karena gerak pada hewan dan manusia itu sama, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Namun, beda halnya dengan gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu tidak dapat terlihat secara nyata. Makanya, di pertemuan kali ini kita akan bahas satu persatu apa saja yang termasuk gerak pada tumbuhan. Nah, jadi gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3 berdasarkan jenis rangsangannya. Ada 3 apa saja? Ada tropisme, kemudian ada nasti, dan ada taksis. Nah, ini semua termasuk gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak tropisme. Nah, gerak tropisme ini merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kemudian, gerak tropisme ini terbagi menjadi 4. Ada geotropisme, ada fototropisme, ada tikmotropisme, dan yang terakhir ada yang namanya gerak hidrotropisme. Yang pertama kita bahas adalah gerak geotropisme. Geo itu berhubungan dengan gravitasi, berarti gerak geotropisme itu merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi. Contohnya gerak akar menuju ke pusat bumi. Bagian yang kedua dari tropisme adalah fototropisme. Foto. Nah, foto itu berhubungan dengan cahaya. Fotosintesis menghubungkan cahaya, berarti fototropisme gerak yang disebabkan oleh cahaya. Contohnya, gerak pertumbuhan ujung tanaman menuju arah datangnya cahaya. Yang ketiga adalah gerak tikmotropisme. Ingat persinggungan. Nah, berarti tikmotropisme itu merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh persinggungan. Contohnya itu gerak seluruh tanaman kacang panjang yang membelit kayu. Selanjutnya, yang terakhir dari bagian tropisme adalah gerak hidrotropisme. Hidro. Nah, hidro itu air, berarti gerak hidrotropisme itu merupakan gerak tanaman yang disebabkan oleh pengaruh air. Apa contohnya? Gerak tumbuhan akar menuju sumber air. Jadi, di sini ada buat contoh tanaman yang termasuk ke dalam gerak tropisme. Selanjutnya adalah gerak nasti, bagian kedua dari gerak pada tumbuhan. Gerak nasti ini kebalikan dari gerak tropisme. Tadi kalau gerak tropisme dia merupakan gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tetapi kalau dia nasti kebalikannya, berarti gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sama halnya seperti tropisme, nasti terbagi menjadi 5. Ada niktinasti, ada seismonasti, ada fotonasti, ada termonasti, dan yang terakhir adalah nastikopas. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah gerak niktinasti. Gerak niktinasti ini gerak akibat rangsangan lingkungan berupa malam
pada sore atau malam hari, kemudian akan membuka kembali pada pagi hari. Yang kedua adalah gerak seismo. Seismo itu berhubungan dengan sentuhan. Nah, jadi gerak seismonasti itu gerak akibat rangsangan sentuhan. Gerak seismonasti ini paling sering kita jumpai. Apa contohnya? Ya, contohnya itu daun putri malu. Daun putri malu itu ketika dapat sentuhan, dia akan menutup. Selanjutnya, ada gerak fotonasti. Kita ketemu lagi dengan kata foto. Berarti cahaya, gerak yang dipengaruhi oleh cahaya. Apa contohnya? Gerak mekarnya bunga pukul 4. Kemudian ada termo. Termo itu adalah suhu, jadi yang berhubungan dengan suhu. Gerak termonasti adalah gerak akibat rangsangan suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip pada musim semi. Dan yang terakhir dari gerak nasti itu adalah gerak nasti kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena pada gerakan ini dia memiliki lebih dari satu rangsangan. Seperti adanya rangsangan air, adanya rangsangan cahaya, dan adanya rangsangan suhu. Itu termasuk ke dalam gerak nasti kompleks. Apa contohnya? Contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya stomata. Ini adalah contoh gambar dari gerak nasti. Dan yang terakhir dari gerak pada tumbuhan itu adalah gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Gerak taksis merupakan gerak perpindahan tempat dari seluruh bagian tumbuhan yang arah perpindahannya dipengaruhi oleh jenis rangsangan. Sama halnya seperti tropisme dan nasti, taksis juga memiliki bagian. Bagian taksis hanya dua, fototaksis dan kemotaksis. Foto berarti berhubungan dengan cahaya, gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya, sedangkan yang kemotaksis itu yang berhubungan dengan zat kimia. Apa contohnya fototaksis? Contohnya itu adalah gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Kemudian contoh dari kemotaksis adalah gerak sel spermatozoid menuju sel telur pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Sekian penjelasan mengenai gerak pada tumbuhan. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Miss akhiri.